Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu burung elang bermata satu. Pemuda desa ini mendapatkan keajaiban besar ini. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas sawah desa. Suara ayam berkokok dan gemericik sungai yang mengalir di tepi hutan menjadi musik alami bagi Karyo saat ia menapaki jalan tanah yang licin karena embun. Tubuhnya yang kurus namun kuat terbiasa dengan pekerjaan kasar, menanam padi, memberi makan ternak, dan mengambil kayu bakar di hutan. Hidup sederhana, jauh dari kemewahan, namun hatinya selalu penuh rasa ingin tahu. Hari itu, Karyo memutuskan pergi lebih jauh ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia membawa parang kecil, kantong kain, dan sebotol air. Jalan setapak yang biasa ia lewati kini tampak berbeda. Udara segar, aroma daun basah, dan cahaya matahari yang menembus sela pepohonan menciptakan suasana magis. Ia tersenyum sendiri, merasakan damai yang tak biasa di pagi hari itu. Saat ia menapaki lereng berbatu, terdengar suara gesekan dan jeritan kecil dari semak di samping jalan. Karyo berhenti, menatap ke arah suara itu. Di balik daun-daun, matanya menangkap sosok seekor burung elang besar yang tampak panik. Paruhnya tersangkut jaring pemburu, dan salah satu sayapnya terluka parah. Namun, yang paling menakjubkan adalah matanya, hanya satu, berwarna kuning keemasan, memancarkan cahaya lembut seakan menembus jiwa Karyo. Hati Karyo berdebar. Ia tahu burung itu bisa mati kapan saja jika tidak segera ditolong. Tanpa berpikir panjang, ia menghampiri elang itu dengan hati-hati, menenangkan suaranya, "Tenang, aku nggak akan nyakitinmu." Suara Karyo bergetar, tetapi lembut, seakan elang itu mengerti niat baiknya. Ia mengambil parang dan memotong jaring yang melilit sayap elang. Sayap yang luka membuat burung itu bergetar dan sesekali mencoba menyerang dengan cakar. Namun Karyo tidak mundur. Ia menahan perasaan takutnya, memegang elang dengan hati-hati, membersihkan luka-lukanya, dan membalutnya dengan kain dari kantongnya. Saat tangan Karyo menyentuh dada elang, ada sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Jantungnya berdebar lebih cepat, dan seakan seluruh energi di hutan meresap ke dalamnya. Getaran aneh itu membuat Karyo terhenyak. Ia menatap burung itu, dan seakan mendengar suara di dalam kepala. "Kau yang dipilih." Karyo tersentak, menatap sekeliling, namun hutan tetap sunyi. Burung elang mengibaskan sayapnya dan menatap Karyo tajam. Ia ingin terbang, namun sayapnya masih lemah. Karyo tahu ia harus melepaskan burung itu sebelum pemburu datang kembali. Dengan lembut, ia meletakkan elang di tanah dan mundur beberapa langkah. Burung itu menatapnya sejenak, lalu dengan tenaga yang tersisa, melesat ke udara, meninggalkan Karyo terpana. Karyo terdiam, menatap langit yang baru saja ditembus cahaya matahari. Ada rasa hangat di dadanya yang tak bisa dijelaskan, campuran antara kagum, takut, dan penasaran. Ia merasakan seolah hidupnya baru saja berubah, namun belum mengerti bagaimana. Ia berjalan pulang sambil bertanya-tanya tentang makhluk aneh itu dan sensasi aneh yang terasa seperti energi atau karomah yang mengalir di tubuhnya. Di perjalanan pulang, Karyo melewati sungai kecil. Ia melihat cermin air dan menatap wajahnya sendiri. Ada cahaya samar yang memantul di matanya, membuatnya terkejut. Ia menggoyangkan kepala, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya pantulan matahari. Namun sesuatu di dalam dirinya berkata lain. Ada perubahan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sesampainya di rumah, ia disambut ayahnya yang sedang memberi makan kambing. Ayahnya tersenyum melihat putranya pulang lebih cepat dari biasanya. "Karyo, kenapa pulang pagi banget? Biasanya kau masih di hutan sampai siang." Karyo tersenyum gugup,
mencoba menceritakan apa yang ia temui. Namun saat ia mulai menjelaskan tentang burung elang bermata satu itu, kata-katanya terasa tidak cukup. Ayahnya menepuk pundaknya dan berkata, "Kalau memang kau menolongnya, itu sudah baik. Tapi jangan terlalu jauh ke hutan, Nak. Ada hal-hal yang manusia tak bisa pahami." Malamnya, Karyo sulit tidur. Ia terus membayangkan burung elang itu, matanya yang bersinar, dan sensasi aneh yang masih terasa di tubuhnya. Di mimpinya, ia kembali melihat hutan, namun kali ini penuh cahaya keemasan. Burung elang itu terbang di atas pepohonan, mengitari Karyo, dan seakan menunggu sesuatu. Karyo mencoba mendekat, namun hutan seolah tak berujung. Suara burung itu terdengar di kepalanya. "Kau harus siap, Karyo, jalanmu baru dimulai." Karyo terbangun dengan jantung berdebar. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk. Ia menyadari bahwa pertemuan dengan elang itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang menantinya, sesuatu yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari di desa. Hari berikutnya, Karyo kembali ke hutan, mencoba melihat apakah burung itu muncul lagi. Namun hutan tetap sunyi. Ia duduk di batu besar di tepi sungai, memandang pepohonan, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan siap menghadapi apapun yang akan datang. Hingga saat itu, Karyo tidak tahu bahwa pertemuan tak sengaja dengan burung elang bermata satu itu akan mengubah seluruh hidupnya, memberinya kemampuan luar biasa, menguji keberanian dan hati nuraninya, dan menempatkannya di jalur takdir yang penuh keajaiban dan tantangan. Dan begitulah, pagi itu menjadi awal dari perjalanan Karyo, perjalanan yang akan mengubahnya dari pemuda desa biasa menjadi sosok yang dikenal tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena hatinya yang baik dan hubungan misteriusnya dengan alam melalui burung elang bermata satu. Sejak pertemuan itu, kehidupan Karyo tak lagi sama. Hal-hal yang sebelumnya biasa-biasa saja kini terasa berbeda. Pagi pertama setelah bertemu elang, Karyo bangun dengan perasaan aneh di dadanya, seakan ada aliran energi halus yang mengalir di seluruh tubuhnya. Ia berjalan ke sawah untuk membantu ayahnya, tapi sesuatu menarik perhatiannya, jejak kaki hewan ternak yang hilang semalam. Biasanya, ia harus mencari berjam-jam untuk menemukan sapi atau kambing yang tersesat. Namun pagi itu, ia menutup mata sejenak dan seketika tahu arah jejak yang benar. Kakinya melangkah tanpa ragu, mengikuti jalur tersembunyi, melewati semak belukar, hingga akhirnya menemukan seekor sapi yang tersangkut di lumpur di tepi sungai. Karyo tersenyum sendiri, terkejut dengan kemampuan yang baru muncul ini. "Apa? Ini? Aku bisa merasakannya," gumamnya. Ia menggosok matanya, mencoba menyingkirkan rasa tak percaya, tetapi firasat itu tidak hilang. Ia merasakan getaran halus di tanah, aliran energi di pepohonan, dan bahkan hewan-hewan kecil seolah memberinya petunjuk. Keesokan harinya, tanda-tanda kemampuan itu semakin jelas. Saat ia berjalan menuju hutan untuk mencari rumput untuk ternak, ia melihat sarang burung yang tersembunyi tinggi di pohon. Biasanya, sarang itu mustahil dilihat tanpa memanjat. Namun matanya seolah mampu membaca alam dan menemukan semua yang tersembunyi. Ia bahkan menemukan tanaman obat langka yang selama ini tidak diketahui orang desa. Karyo mulai merasakan kegembiraan bercampur kebingungan. Ia ingin menceritakan hal ini pada ayahnya, namun ragu. Apa yang akan dikatakan? Bahwa ia bisa merasakan hal-hal tersembunyi di alam, atau melihat jejak energi yang tak kasat mata? Namun suatu malam, rasa penasaran dan kegelisahan membuatnya akhirnya membuka mulut. "Ayah, aku merasa berbeda sejak menolong burung kemarin," kata Karyo sambil duduk di depan tungku. Ayahnya, yang sedang menyalakan api untuk memasak,
menatapnya dengan mata teduh. "Berbeda bagaimana, Nak?" tanya ayahnya. Karyo menelan ludah. Aku bisa menemukan ternak yang hilang tanpa kesulitan. Aku bisa melihat hal-hal tersembunyi di hutan. Bahkan, kadang aku bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi." Ayahnya tersenyum tipis. Ia menepuk pundak Karyo sambil berkata, "Kekuatan itu bukan hal yang mudah dimengerti, Karyo. Tapi kalau kau bisa menggunakannya untuk kebaikan, itu adalah anugerah. Hati-hati, Nak. Tidak semua orang akan memahami." Karyo menunduk, merenung. Kata-kata ayahnya membuatnya sadar bahwa kemampuan yang muncul bukan sekadar hadiah, tapi tanggung jawab besar. Hari-hari berlalu, dan tanda-tanda kemampuan Karyo semakin kuat. Ia bisa merasakan ketika hujan akan turun meski awan di langit terlihat cerah. Ia bisa mendeteksi pohon yang layu atau ternak yang sakit sebelum mereka menunjukkan gejala. Sekali waktu, saat mencari ayam yang hilang, Karyo mengikuti firasatnya dan menemukan ayam itu berada di sarang rubuh di sisi bukit. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan Karyo. Beberapa kagum, beberapa merasa penasaran, bahkan ada yang mulai bersikap aneh. "Karyo, kau ini punya mata ketiga ya?" canda seorang teman. Karyo hanya tersenyum malu dan menggeleng. Ia merasa kemampuan ini masih misteri dan terlalu baru untuk dibagikan. Malam harinya, mimpi-mimpi Karyo semakin intens. Ia kembali melihat burung elang bermata satu itu. Dalam mimpi, elang itu terbang di atas sungai dan sawah, seakan menunjukkan jalur-jalur rahasia di hutan dan desa. Kadang elang itu menunduk dan menatap Karyo seakan memberi pesan, "Pelajari alam, pahami alam, gunakan hati, bukan hanya mata." Karyo bangun dengan perasaan aneh namun damai. Ia sadar bahwa kemampuan barunya tidak hanya fisik, tapi juga spiritual. Alam berbicara padanya dengan cara yang tak bisa dijelaskan, dan Karyo belajar mendengarkan. Pada suatu sore, Karyo pergi ke tepi sungai untuk memancing. Ia menyiapkan kail, melempar umpan, dan menunggu. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Gelombang air dan daun yang bergerak memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah di hulu sungai. Tanpa berpikir panjang, Karyo berlari ke arah itu dan menemukan beberapa ikan terjebak di rumpun tanaman air. Ia menyelamatkannya, terpesona oleh ketepatan intuisi yang baru dimilikinya. Penduduk desa pun mulai mempercayai Karyo secara perlahan. Ia membantu petani menemukan mata air tersembunyi, menunjukkan tanaman obat yang sebelumnya tidak dikenal, dan menuntun ternak yang tersesat kembali ke kandang. Semua ini dilakukan tanpa membanggakan diri, hanya dengan hati tulus dan kemampuan yang mulai ia pahami. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa orang merasa cemas dengan kemampuan Karyo yang berbeda. Mereka mulai bergosip, bertanya-tanya apakah Karyo memiliki ilmu hitam atau karomah dari langit. Karyo mendengar bisik-bisik itu, tetapi ia tetap sabar. Ia tahu bahwa kemampuan ini adalah ujian kesabaran dan integritasnya. Sementara itu, rasa penasaran Karyo terhadap burung elang bermata satu tak pernah hilang. Ia sering kembali ke hutan, mencoba mencari petunjuk, mencoba berkomunikasi dengan cara yang ia bisa. Kadang ia melihat bayangan burung itu, kadang hanya merasakan kehadirannya melalui aliran energi yang familiar. Karyo menyadari bahwa burung itu bukan hanya makhluk biasa, tapi simbol awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Hari demi hari, tanda-tanda aneh itu semakin kuat. Karyo belajar membaca alam, memahami hewan, dan merasakan energi kehidupan yang mengalir di sekitar desa.
Ia mulai menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas dan penuh misteri daripada yang pernah ia bayangkan. Kehidupan Karyo di desa mulai berubah secara perlahan. Kemampuan barunya untuk merasakan dan melihat hal-hal tersembunyi tidak hanya membantunya, tapi juga mulai dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Awalnya, perubahan itu subtil. Ternak yang hilang selalu kembali, tanaman yang layu dapat diselamatkan, bahkan aliran air irigasi yang tersumbat dapat ditemukan dan diperbaiki dengan mudah. Suatu pagi, saat matahari baru saja menembus kabut tipis di sawah, Karyo berjalan menelusuri batas ladang milik tetangganya, Pak Sumarno. Sumarno panik karena air di sawahnya surut dan sebagian tanaman mulai layu. Dengan intuisi baru yang dimilikinya, Karyo menutup mata sejenak, merasakan aliran air di tanah, dan menuntun Sumarno ke saluran air yang tersumbat di sisi sungai. "Lihat, Pak. Ini penyumbatnya," kata Karyo sambil menunjuk akar dan batu besar yang menahan aliran air. Sumarno terkejut. "Karyo, kau bisa melihat ini tanpa alat? Kau memang berbeda," ucapnya sambil mengusap dagu. Ia merasa kagum sekaligus penasaran. Keajaiban Karyo tidak berhenti di sawah. Hewan ternak yang sakit pun mulai pulih dengan bimbingan Karyo. Suatu kali, kambing milik Bu Rahmi terlihat lesu dan tidak mau makan. Karyo merasakan energi tubuh kambing itu dari jarak beberapa meter, kemudian menemukan bahwa kambing itu terserang cacing hati. Dengan ramuan sederhana dari tanaman obat yang ditemukannya di hutan, kambing itu pulih hanya dalam beberapa hari. Berita tentang kemampuan Karyo mulai menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang desa mulai memandangnya dengan rasa kagum, bahkan beberapa datang meminta bantuan untuk hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Namun, tidak semua reaksi positif. Beberapa penduduk, terutama yang iri atau takut, mulai menggosip bahwa Karyo memiliki ilmu gaib. Meskipun demikian, Karyo tetap rendah hati. Ia hanya tersenyum dan membantu siapapun yang membutuhkan. Ia tahu bahwa kemampuan ini adalah anugerah yang harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk membangga-banggakan diri. Suatu sore, kabut tebal turun di desa, dan terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Beberapa penduduk mulai cemas, takut akan badai atau longsor. Karyo merasakan sesuatu yang berbeda. Energi di tanah bergerak dengan ritme aneh. Ia menutup mata dan menelan napas, mencoba membaca tanda alam. "Kita harus evakuasi ternak ke dataran lebih tinggi, dan orang-orang ke balai desa," pikir Karyo dalam hati. Dengan sigap, Karyo membantu penduduk memindahkan ternak dan anak-anak dari sawah. Ia menuntun mereka melalui jalur aman yang sebelumnya tidak diketahui orang lain. Sesampainya di balai desa, hujan deras mulai turun, dan angin kencang mengguncang atap. Namun semua orang aman berkat panduan Karyo. Setelah hujan reda, warga berkumpul dan mulai membicarakan kemampuan luar biasa Karyo. "Karyo, kau memang diberkati," kata Pak Jaya, tetua desa. "Hanya orang dengan hati tulus yang bisa seperti ini." Karyo tersenyum malu, namun hatinya terasa hangat. Ia mulai menyadari bahwa kemampuan ini tidak hanya tentang melihat hal-hal tersembunyi, tapi juga tentang tanggung jawab terhadap orang lain. Hari-hari berikutnya, Karyo terus menolong desa dalam berbagai hal. Ia membantu menemukan jalan setapak yang aman untuk anak-anak yang pergi ke sekolah di hutan, menemukan sumber air bersih baru, bahkan menenangkan hewan liar yang mengganggu desa. Semua ini membuatnya semakin dihormati, namun juga menarik perhatian orang luar desa. Suatu pagi, seorang pedagang dari kota datang ke desa. Ia mendengar kabar tentang pemuda ajaib yang bisa menemukan air, menolong ternak, dan mengetahui hal-hal tersembunyi. Pedagang itu ingin menawarkan uang banyak agar Karyo menolongnya di kota.
Anak muda, kau punya kemampuan luar biasa. Bayangkan apa yang bisa kau lakukan di kota, kata pedagang itu. Karyo menggeleng. Kemampuan ini untuk desa, untuk alam, dan untuk orang-orang di sekitar saya. Bukan untuk dijual atau dipamerkan, jawabnya tegas. Pedagang itu pergi dengan raut wajah kecewa, sementara Karyo merasa lega karena tetap teguh pada prinsipnya. Namun tidak semua penduduk melihat kemampuan Karyo dengan kagum. Beberapa orang mulai merasakan rasa takut dan iri. Mereka bertanya-tanya apakah Karyo bisa digunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan membahayakan desa. Karyo menyadari bahwa dengan kekuatan datang juga tanggung jawab besar, menjaga kepercayaan orang dan menghindari kesalahpahaman. Malam hari, Karyo kembali bermimpi burung elang bermata satu. Dalam mimpinya, elang itu terbang tinggi di atas desa, seolah mengawasi setiap sudut. Matanya yang satu itu bersinar hangat, dan Karyo merasa seperti mendapatkan energi baru. Elang itu seakan berkata, "Kau sudah memulai jalanmu, tapi ini baru awal. Tanggung jawabmu akan semakin besar." Bangun dari mimpi itu, Karyo merasakan tekad baru. Ia tahu bahwa kemampuan yang dimilikinya akan membawa desa pada masa depan yang lebih baik, namun juga akan menghadirkan tantangan yang belum ia duga. Ia mulai mempersiapkan diri, belajar lebih banyak tentang alam, membaca tanda-tanda hutan, dan mempelajari cara berkomunikasi dengan hewan. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di antara pepohonan hutan. Karyo memutuskan untuk berjalan lebih jauh dari biasanya, mencari tanaman obat dan kayu bakar untuk kebutuhan desa. Udara pagi yang segar, aroma tanah basah, dan suara gemericik sungai membuat hatinya tenang, meski perasaan gelisah selalu ada, sejak mimpi terakhirnya tentang burung elang bermata satu. Saat melangkah melalui semak lebat, Karyo tiba-tiba berhenti. Di antara pohon-pohon tinggi, ia melihat siluet burung besar dengan satu mata menatapnya tajam. Jantungnya berdebar kencang. "Kau, kembali," gumam Karyo dalam hati. Elang itu berdiri di cabang pohon tinggi, tampak seperti menunggu. Matanya yang tunggal memancarkan aura hangat dan sekaligus misterius. Angin pagi menyapu bulu-bulunya yang bercahaya keemasan. Karyo tahu ini bukan pertemuan kebetulan, ada sesuatu yang ingin diberitahukan padanya. Ia mendekat perlahan, menapaki ranting dan tanah yang lembab, berusaha tidak mengagetkan burung itu. Elang bermata satu itu menunduk sedikit, seolah mengakui kehadiran Karyo. Lalu, tiba-tiba Karyo merasakan aliran energi yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia menutup mata sejenak, dan sebuah gambar muncul di kepalanya. Desa, sawah, ternak, dan orang-orang yang ia kenal diselimuti bayangan gelap. Karyo tersentak, membuka mata. Burung elang itu menatapnya tajam dan seakan memberi pesan, "Bahaya akan datang, kau harus bersiap." Rasa takut bercampur penasaran menyelimuti Karyo. Ia belum mengerti sepenuhnya maksudnya, tapi intuisi dan perasaan batinnya mengatakan bahwa desa akan menghadapi ancaman besar. Karyo mencoba berkomunikasi dengan burung itu. Ia duduk di bawah pohon, menenangkan diri, dan berbisik, "Aku akan siap. Tapi apa yang harus kulakukan?" Tiba-tiba, bayangan samar muncul dalam pikirannya. Seorang pria asing dengan mata dingin, membawa alat-alat tajam, mengintai hutan. Ia melihat orang-orang desa panik, ternak ketakutan, dan sawah yang rusak. Karyo merasakan bahwa ancaman ini nyata dan akan segera datang. Burung elang bermata satu mengepakkan sayapnya, dan energi yang dipancarkannya terasa seperti gelombang kekuatan yang masuk ke tubuh Karyo. Ia merasa kemampuan barunya semakin meningkat. Ia bisa mendengar bisikan pepohonan, merasakan jejak orang asing di tanah,
dan bahkan melihat bayangan masa depan singkat beberapa menit ke depan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, elang itu terbang tinggi, meninggalkan Karyo di bawah pohon. Namun pesan dan energi yang ia berikan tetap tinggal di tubuhnya, menempel seperti peringatan yang harus diingat. Karyo menarik napas dalam, menenangkan pikirannya, dan menyadari bahwa ini adalah awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Kembali ke desa, Karyo mulai mengamati sekeliling dengan lebih waspada. Ia berjalan melalui sawah, menatap pohon-pohon di hutan, dan memperhatikan setiap gerakan hewan. Sekali waktu, ia menemukan jejak kaki manusia asing di tanah basah dekat sungai. Jejak itu bukan milik penduduk desa. Karyo menekuk bibirnya, menandai lokasi dengan hati-hati, dan memutuskan untuk tetap diam sambil mempelajari situasi. Selama beberapa hari berikutnya, Karyo terus merasa ada sesuatu yang mengintai desa. Ia membantu penduduk dengan lebih sigap, menuntun ternak yang ketakutan, menyingkirkan bahaya kecil sebelum terjadi, dan memberi peringatan samar saat badai akan datang. Kemampuan barunya membuatnya lebih waspada, namun juga mulai menimbulkan rasa lelah fisik dan mental. Suatu sore, Karyo kembali ke hutan untuk mencari tanaman obat. Ia duduk di tepi sungai, mencoba memproses semua tanda-tanda yang diterimanya. Angin berdesir di pepohonan, dan ia mendengar suara sayup yang familiar, suara elang bermata satu itu. Kali ini, suaranya tidak seperti sebelumnya, lebih seperti bisikan lembut yang menembus pikirannya. Persiapkan dirimu, Karyo, bahaya akan datang ke desa. Tapi kau tidak sendiri, kata suara itu dalam pikirannya. Karyo menatap ke langit, berharap dapat melihat burung itu lagi. Sebuah bayangan melintas di atas sungai, elang itu kembali, seolah memantau dari jauh. Karyo merasakan tanggung jawab yang semakin berat. Ia tidak hanya harus melindungi dirinya sendiri, tetapi juga desa dan orang-orang yang dicintainya. Ia tahu bahwa kemampuan ini tidak datang tanpa tujuan, dan bahwa setiap tanda yang diterimanya adalah pelajaran sekaligus ujian. Hari berikutnya, Karyo mulai menyusun rencana. Ia menandai jalur-jalur tersembunyi di hutan, memeriksa sumber air, dan meninjau kondisi sawah. Ia juga mulai berbicara dengan beberapa penduduk yang lebih tua, mencoba memahami medan dan mencari strategi untuk menghadapi kemungkinan ancaman. Semua ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan. Di malam harinya, mimpi Karyo kembali diisi oleh elang bermata satu. Kali ini, elang itu membawa visualisasi lebih jelas. Ia menunjukkan lokasi-lokasi yang mungkin menjadi titik bahaya, seperti hutan bagian utara tempat orang asing itu bisa datang, dan sungai yang bisa digunakan sebagai jalur perlindungan ternak. Bangun dari mimpi itu, Karyo menulis semua pengamatannya di buku catatan kecil. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar kemampuan untuk melihat hal-hal tersembunyi. Ini adalah persiapan untuk menghadapi bahaya besar yang akan datang. Hatinya campur aduk, takut, tapi juga bersemangat. Ia merasa bahwa inilah tujuan kemunculan burung elang bermata satu dalam hidupnya. Beberapa hari setelah pertemuan kedua dengan elang bermata satu, desa mulai merasakan ketegangan yang tidak biasa. Karyo merasakan getaran halus di tanah setiap kali ia berjalan di sawah atau tepi sungai, seperti sesuatu atau seseorang mengintai dari kejauhan. Ia tahu perasaan ini bukan sekadar firasat biasa. Suatu pagi, kabut tebal menyelimuti desa. Karyo berjalan di sepanjang tepi hutan, memeriksa ternak dan ladang. Saat ia menapaki jalan sempit, terdengar suara ranting patah di balik semak. Ia menegang, menundukkan tubuh, dan perlahan melangkah ke arah suara itu. Dari balik pepohonan, muncul seorang pria asing dengan pakaian kotor dan tatapan dingin. Mata pria itu menyapu seluruh hutan, seolah mencari sesuatu,
dan Karyo tahu ia bukan orang baik. Karyo menahan napas, mengamati gerakan pria itu. Ia merasakan energi gelap yang menyelimuti tubuhnya, perasaan takut dan ancaman yang nyata. Pria itu tampaknya adalah pemburu atau orang yang ingin memanfaatkan hutan dan hewan, termasuk burung elang bermata satu. Karyo menunduk di balik pohon, mengamati setiap langkah pria itu. Ia sadar bahwa desa dan hewan-hewan yang ia cintai sedang dalam bahaya. Sejak saat itu, Karyo mulai bersikap lebih waspada. Ia memeriksa setiap jalur masuk ke desa, menandai titik-titik rawan, dan memberi peringatan pada beberapa penduduk yang dapat dipercaya. Namun tidak semua orang memahami situasi ini. Beberapa penduduk merasa terganggu dengan peringatan Karyo, bahkan ada yang menertawakan rasa waspada berlebihnya. "Ah, Karyo, jangan terlalu khawatir. Desa ini selalu aman," kata Pak Sumarno, tetangganya. Karyo menggeleng. "Tidak, Pak. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada orang asing yang mengintai. Kita harus siap menghadapi kemungkinan terburuk." Rasa takut mulai muncul di beberapa penduduk, terutama ketika ternak mereka terlihat gelisah dan suara-suara aneh terdengar di hutan. Karyo mengerti bahwa mereka membutuhkan kepastian dan perlindungan. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan sebelum bahaya benar-benar datang. Pada sore hari, Karyo memimpin beberapa pemuda desa untuk memeriksa jalur masuk hutan. Mereka menemukan jejak kaki asing yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jejak itu menuju ke arah ladang dan sungai. Karyo menekankan agar semua orang tetap waspada dan tidak mengambil risiko sendiri. Ia juga mulai membuat strategi perlindungan, menyiapkan jebakan alami dari ranting, akar, dan air sungai yang bisa menunda orang asing jika mereka masuk terlalu jauh. Malamnya, mimpi Karyo dipenuhi elang bermata satu. Kali ini, elang itu menatap Karyo dengan intens, dan di sekelilingnya terlihat bayangan gelap yang melingkupi desa. Pesan yang tersampaikan jelas, "Kau harus melindungi desa, tapi jangan gunakan kekuatanmu secara berlebihan. Gunakan akal dan hati." Keesokan harinya, ancaman itu mulai nyata. Sebuah kelompok orang asing datang ke desa dengan niat menangkap hewan-hewan langka, termasuk burung elang. Mereka membawa alat-alat tajam dan jebakan logam. Penduduk desa panik, sebagian ingin melawan, sebagian bersembunyi. Karyo berdiri di tengah desa, menenangkan mereka, dan mengambil inisiatif. "Kita tidak boleh panik. Ikuti aku, dan lakukan persis apa yang kukatakan," ucap Karyo dengan tegas. Suaranya mantap, dan pandangan matanya penuh tekad. Dengan kemampuan barunya, Karyo memimpin penduduk desa melalui jalur tersembunyi yang hanya ia ketahui. Ia menuntun ternak ke dataran tinggi, menempatkan beberapa jebakan alami untuk menunda pemburu, dan memberi sinyal melalui suara dan gerakan untuk menghindari kontak langsung. Saat kelompok orang asing itu mulai menyadari bahwa penduduk desa lebih waspada dari yang mereka duga, mereka mulai marah dan meningkatkan agresivitas. Karyo merasakan energi tegang di udara, dan intuisi barunya memberi petunjuk, mereka akan mencoba menyerang dari sisi utara. Dengan cepat, Karyo mengambil posisi strategis. Ia menggunakan pohon, sungai, dan bukit sebagai penghalang alami. Ia bahkan mengatur beberapa alas sederhana yang ia temukan di hutan sebagai jebakan tambahan. Seluruh desa bekerja sama di bawah arahan Karyo, mengikuti setiap petunjuknya dengan hati-hati. Pertempuran singkat itu tidak menggunakan kekerasan langsung. Hanya kecerdikan, pengetahuan alam, dan ketepatan waktu membuat kelompok asing itu kehilangan kendali. Mereka tersandung jebakan, terkejut dengan suara-suara alami yang muncul dari hutan, dan akhirnya memutuskan untuk mundur. Penduduk desa bersorak,
namun Karyo tetap tenang. Ia menatap ke arah hutan, merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggu. Ia sadar bahwa kemenangan ini bukan akhir dari ancaman, tapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Setelah semuanya tenang, Karyo duduk di tepi sungai, mengamati air yang mengalir dan mendengar suara malam. Ia merasa kelelahan, namun hatinya damai. Burung elang bermata satu muncul di langit malam, menatap Karyo dari jauh. Matanya yang satu seolah memberi pujian sekaligus peringatan. Ini baru permulaan. Kau harus terus bersiap. Karyo menunduk, menutup mata, dan menarik napas dalam. Ia tahu desa aman untuk saat ini, tapi ia harus terus belajar mengendalikan kemampuan barunya. Bahaya nyata telah mengetuk pintu, dan Karyo harus menjadi pelindung desa, bukan sekadar pemuda desa biasa. Beberapa hari setelah kejadian dengan kelompok orang asing, suasana desa perlahan kembali tenang. Ternak kembali berkeliaran, sawah tampak hijau, dan penduduk mulai beraktivitas seperti biasa. Namun bagi Karyo, kedamaian itu hanya sementara. Ia tahu bahwa ancaman lebih besar masih menunggu, dan kemampuan barunya harus diasah lebih matang. Pagi itu, Karyo bangun lebih awal dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti desa, dan udara pagi terasa segar. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan seorang diri, jauh dari gangguan, untuk memahami lebih dalam kemampuan yang dimilikinya sejak pertemuan pertama dengan burung elang bermata satu. Karyo duduk di tepi sungai, menutup mata, dan mencoba merasakan energi di sekitarnya. Ia menaruh tangan di tanah, merasakan aliran energi yang mengalir melalui akar pohon, bebatuan, dan air sungai. Ada sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya, seperti aliran listrik lembut yang menuntun kesadarannya. Ini, kemampuan yang aku miliki, gumamnya dalam hati. Bukan hanya untuk melihat atau merasakan, tapi juga untuk memahami, berkomunikasi, dan mempengaruhi lingkungan. Hari itu, Karyo mulai berlatih membaca tanda-tanda alam lebih detail. Ia memperhatikan suara gemerisik daun, arah aliran air, dan gerakan hewan. Ia menyadari bahwa hewan-hewan kecil seperti burung, tikus, dan serangga memberikan informasi yang sangat berguna tentang keadaan hutan dan desa. Saat ia menelusuri jalan setapak, Karyo mendengar suara lembut di kepalanya, seolah elang bermata satu itu berbicara. Lihat dengan hati, Karyo. Jangan hanya mengandalkan mata fisikmu. Alam memiliki bahasa sendiri. Karyo tersenyum, menelan napas, dan mencoba memahami pesan itu. Ia mulai memusatkan pikiran, membiarkan intuisi mengalir, dan merasakan arah energi yang ada di sekelilingnya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Bayangan samar di atas sungai, sekelompok ikan sedang berenang menuju arus yang lebih tenang. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia bisa melihat kehidupan yang tersembunyi. Latihan ini membuat Karyo semakin percaya diri. Ia mulai bereksperimen dengan kemampuannya, memprediksi arah angin, merasakan getaran tanah, bahkan mempengaruhi aliran air kecil dengan fokus energi. Semua ini dilakukan secara diam-diam, karena ia masih belum ingin menunjukkan kemampuan ini secara terang-terangan kepada penduduk desa. Suatu sore, Karyo menemukan seekor rusa muda yang terjebak di semak berduri. Rusa itu tampak ketakutan dan berjuang untuk keluar. Karyo menenangkan dirinya, menaruh tangan di tanah, dan memusatkan energi yang ia rasakan. Rusa itu perlahan tenang, seakan merasakan niat baik Karyo. Dengan hati-hati, Karyo melepaskan duri yang menghalangi jalannya, dan rusa itu lari kembali ke hutan dengan selamat. Pengalaman itu membuat Karyo sadar bahwa kemampuannya bukan sekadar alat untuk perlindungan, tapi juga sarana untuk menolong makhluk hidup.
Ia merasakan hubungan yang lebih dalam dengan alam, seolah seluruh hutan adalah teman dan gurunya. Hari-hari berikutnya, Karyo mulai mengasah kemampuan komunikasi dengan hewan. Ia mencoba menatap mata burung, tikus, atau kucing hutan, dan merasakan emosi serta niat mereka. Beberapa hewan mulai mempercayainya. Burung-burung kecil bahkan mengikuti jejaknya saat ia menelusuri hutan. Ini memberinya rasa aman dan sekaligus strategi untuk menghadapi ancaman di masa depan. Karyo juga mulai menulis catatan tentang semua pengalamannya, dari cara membaca jejak kaki, mendeteksi energi orang asing, hingga memahami bahasa tubuh hewan. Catatan itu menjadi panduan pribadinya, sekaligus latihan untuk mengasah pikiran, intuisi, dan kekuatan batinnya. Malam hari, mimpi Karyo kembali diisi oleh elang bermata satu. Kali ini, elang itu menyingkapkan lebih banyak rahasia, simbol di langit, arah angin, dan aliran sungai yang bisa membantu desa jika ancaman datang. Karyo menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar ilusi, tapi pelajaran dan latihan spiritual. Keesokan harinya, Karyo mencoba menggabungkan semua yang dipelajarinya. Ia berjalan melalui hutan, merasakan setiap getaran tanah, mendengar bisikan pepohonan, dan menandai lokasi strategis yang bisa digunakan sebagai perlindungan desa. Ia bahkan memprediksi kedatangan kelompok orang asing yang pernah mengintai desa dari arah hutan utara. Semua ini dilakukan tanpa mengandalkan kekerasan, hanya dengan intuisi dan kemampuan yang telah diasah. Di desa, penduduk mulai menyadari perubahan Karyo. Ia tampak lebih tenang, bijaksana, dan penuh pengertian terhadap lingkungan. Beberapa anak desa mulai mengikutinya saat ia menelusuri hutan, belajar cara menghormati alam, dan memahami tanda-tanda kehidupan. Karyo menjadi panutan, bukan hanya karena kekuatan, tapi juga karena kepedulian dan kebijaksanaannya. Beberapa minggu setelah Karyo mengasah kemampuannya, suasana desa terasa damai. Namun kedamaian itu menipu. Karyo merasakan getaran halus di tanah setiap kali ia berjalan di tepi sawah atau hutan. Ada sesuatu yang berbeda, lebih kuat dan berbahaya daripada sebelumnya. Suatu pagi, saat Karyo memeriksa ladang, ia melihat jejak kaki asing yang baru. Jejak itu lebih besar dan lebih banyak dari sebelumnya, menunjukkan bahwa kelompok orang asing itu kembali, kali ini dengan niat yang lebih jelas, mengambil hewan langka, merusak ladang, dan menguasai hutan desa. Karyo menunduk, merasakan gelombang energi yang gelap dan berat. Ia tahu ancaman ini nyata dan lebih serius. Tanpa membuang waktu, Karyo berlari ke desa. Ia mengumpulkan beberapa pemuda yang dapat dipercaya dan memberi arahan jelas. Mereka kembali, lebih banyak dan lebih kuat. Kita harus bersiap, tapi ingat, jangan bertindak gegabah. Kita akan menggunakan jalur tersembunyi dan jebakan alami. Fokus pada perlindungan, bukan perlawanan langsung. Beberapa penduduk ragu, tetapi mereka mengenal Karyo dan percaya pada kemampuan serta intuisi yang ia miliki. Anak-anak dan perempuan desa diarahkan ke balai desa dan rumah-rumah aman, sementara pemuda lainnya mempersiapkan jebakan dan rute evakuasi ternak. Sore itu, kabut tebal turun dan hutan menjadi sunyi. Karyo berdiri di bukit, menatap arah utara, tempat kelompok orang asing itu kemungkinan besar akan datang. Ia menutup mata sejenak, merasakan energi di sekitar. Ia bisa mendengar detak jantung mereka, getaran langkah mereka, bahkan niat mereka yang penuh agresi. Semua informasi ini mengalir ke dalam pikirannya, memberinya strategi yang lebih matang. Ketika malam mulai merayap, suara ranting patah terdengar di kejauhan. Kelompok orang asing itu muncul, membawa obor dan alat-alat tajam. Mereka tampak lebih terorganisir, lebih agresif,
dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Karyo merasakan ketegangan yang luar biasa. "Ikuti jalur yang kutunjukkan," bisik Karyo kepada beberapa pemuda di dekatnya. Mereka bergerak diam-diam melalui jalan setapak yang hanya diketahui Karyo. Burung elang bermata satu muncul di langit malam, terbang melingkari desa, memberi sinyal dan energi tambahan pada Karyo. Matanya yang satu bersinar, seakan berkata, "Gunakan semua yang telah kau pelajari, Karyo. Desa menunggumu." Kelompok orang asing itu mulai memasuki desa dari arah barat. Karyo menggunakan strategi jebakan alami, ranting patah, akar pohon yang terangkat, dan aliran sungai kecil untuk menghalangi gerak mereka. Beberapa dari mereka tersandung dan jatuh, membuat ketegangan meningkat. Namun Karyo tahu ini baru tahap awal, ancaman sesungguhnya belum muncul. Di tengah kegelapan, beberapa pemuda desa mulai ragu. Mereka tidak terbiasa menghadapi bahaya nyata seperti ini. Karyo menepuk pundak mereka, menenangkan, "Percayalah pada instingmu dan jalur yang kita pilih. Alam ada di pihak kita." Pertempuran psikologis berlangsung lebih dari pertempuran fisik. Orang asing mulai kebingungan dengan jalur yang tidak biasa, suara-suara aneh dari hutan, dan gerakan Karyo yang cepat serta tepat. Karyo menggunakan kemampuan membaca energi dan tanda-tanda alam untuk menuntun pemuda desa, menghindari kontak langsung, dan tetap melindungi ternak serta warga desa. Tiba-tiba, dari sisi hutan utara, terdengar teriakan dan suara tumbukan keras. Satu kelompok orang asing mencoba memotong jalur perlindungan. Karyo segera merespon, menggunakan intuisi dan kemampuan fisik sekaligus mentalnya. Ia menempatkan beberapa jebakan tambahan dan memberi arahan cepat kepada pemuda desa. "Geser ke kanan, gunakan akar dan batu untuk menghalangi mereka." Aksi itu berhasil. Kelompok itu tersandung, bingung, dan beberapa akhirnya mundur. Namun satu orang tampak berani, mencoba mendekati Karyo secara langsung. Karyo menahan napas, fokus, dan merasakan energi orang itu. Dengan gerakan cepat, ia mengalihkan perhatian dengan menepuk tanah dan menimbulkan suara getaran yang membuat orang asing itu terkejut, lalu mundur. Pertempuran malam itu berakhir dengan kemenangan strategis desa. Tidak ada warga atau ternak yang terluka serius, berkat kecerdikan, kerjasama, dan kemampuan Karyo yang semakin matang. Burung elang bermata satu terlihat melayang di atas desa, menatap Karyo dengan mata yang bersinar hangat. Pesan yang tersampaikan jelas, "Kau telah lulus ujian pertama." Tapi ujian sebenarnya masih menunggu. Keesokan harinya, penduduk desa mulai memulihkan diri. Mereka kagum dan bersyukur atas kepemimpinan Karyo. Beberapa mulai menghargai kemampuan dan intuisi yang dimilikinya, bahkan anak-anak desa meniru langkah dan latihan yang dilakukan Karyo di hutan. Namun Karyo tetap tenang. Ia tahu kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ia duduk di tepi sungai, menatap cahaya matahari pagi, dan menarik napas panjang. "Aku harus terus belajar, terus mengasah kemampuan ini, dan menjaga desa. Tidak ada waktu untuk berpuas diri," gumamnya. Beberapa minggu setelah ujian pertama, desa kembali dalam ketenangan yang rapuh. Karyo terus berlatih di hutan, menelusuri sungai, memeriksa ladang, dan mengasah kemampuan membaca energi alam serta berkomunikasi dengan hewan. Namun, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada energi gelap yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, bergerak di hutan, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Pagi itu, Karyo bangun lebih awal dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti desa, dan udara pagi terasa berat. Burung elang bermata satu muncul di langit, terbang melintasi sawah dan hutan, seolah memberi peringatan.
Karyo menatap ke atas, merasa energi yang dipancarkan burung itu semakin kuat. Ia menutup mata, mencoba menyerap energi itu, dan seketika muncul gambaran desa, sawah, sungai, ternak, semua dilingkupi bayangan gelap yang bergerak cepat dari arah hutan utara. Ini lebih besar daripada sebelumnya, gumam Karyo. Ia merasakan getaran di tanah, suara-suara aneh di pepohonan, dan jejak energi yang menandakan bahwa ancaman yang datang bukan sekadar manusia biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, bahkan mungkin supernatural. Tanpa menunda, Karyo mulai mempersiapkan desa. Ia memberi arahan pada pemuda desa untuk mengamankan ternak, memeriksa jebakan alami, dan menyiapkan jalur evakuasi. Ia juga memberi petunjuk kepada beberapa tetua untuk memindahkan anak-anak dan perempuan ke balai desa yang lebih aman. Ketika malam tiba, suara ranting patah terdengar dari arah hutan utara. Karyo merasakan kehadiran makhluk yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kelompok orang asing yang dulu mengintai desa muncul lagi, namun kali ini mereka membawa alat dan energi yang aneh, seolah bukan sekadar manusia biasa. Mereka tampak lebih berani dan agresif, berani menghadapi jebakan dan peringatan Karyo. Karyo menahan napas, fokus, dan memusatkan energi yang ia rasakan dari alam. Ia menutup mata, mencoba merasakan aliran energi di tanah, pepohonan, sungai, dan bahkan udara malam. Perlahan, ia bisa membaca gerakan kelompok itu sebelum mereka terlihat, memprediksi langkah mereka, dan menyiapkan jebakan yang lebih canggih dari sebelumnya. Burung elang bermata satu muncul di atas desa, terbang melingkar, memberi energi dan panduan pada Karyo. Matanya yang satu bersinar lebih terang dari sebelumnya, seakan memberi pesan, gunakan seluruh kemampuanmu, Karyo. Jangan takut. Alam dan aku bersamamu. Pertempuran malam itu berbeda dari sebelumnya. Karyo menggunakan semua yang telah dipelajarinya, membaca jejak energi, mengatur jebakan alami, dan memandu penduduk dengan strategi yang presisi. Ia bahkan bisa merasakan niat dan emosi musuh, sehingga bisa menebak langkah mereka beberapa detik sebelum terjadi. Pada puncak konflik, seorang dari kelompok asing itu mencoba mendekati Karyo secara langsung. Kali ini, bukan sekadar manusia, ada aura gelap yang mengelilinginya, seolah energi jahat yang menantang kemampuan Karyo. Karyo menatap matanya, menenangkan diri, dan memusatkan seluruh energi alam yang ia rasakan. Dengan satu gerakan, ia menciptakan gelombang energi halus dari tanah dan udara, menahan langkah musuh dan menundukkan aura gelap itu untuk sementara. Penduduk desa yang melihat kejadian itu terkejut dan kagum. Mereka menyadari bahwa Karyo bukan hanya pemuda desa biasa. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa dan hubungan spiritual dengan alam serta burung elang bermata satu. Setelah pertempuran sengit itu, kelompok orang asing mundur, meninggalkan desa dalam keadaan selamat. Namun Karyo tahu ini bukan akhir. Aura gelap yang ia rasakan tetap berada di hutan, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang lagi. Keesokan harinya, Karyo memutuskan untuk menyendiri di tepi sungai, menenangkan diri, dan mengamati alam. Burung elang bermata satu muncul lagi, terbang rendah dan menatap Karyo. Kali ini, elang itu tampak lebih dekat, seakan ingin menyampaikan sesuatu secara langsung. Karyo menutup mata, merasakan energi yang dipancarkan elang, dan muncul gambaran tentang masa depan, desa yang damai tetap terancam, tapi dengan kemampuan dan keberanian Karyo, desa bisa bertahan. Karyo menyadari bahwa hubungan spiritualnya dengan elang semakin kuat. Ia tidak hanya bisa merasakan energi alam, tapi juga bisa berkomunikasi dengan makhluk itu melalui pikiran dan perasaan. Elang itu bukan sekadar pengawas atau penuntun. Ia adalah guru dan teman yang membimbing Karyo menghadapi tantangan yang lebih besar.
Hari-hari berikutnya, Karyo terus berlatih, memperkuat kemampuan fisik dan mental, serta memahami cara mengendalikan energi alam dengan lebih tepat. Ia juga mengajari beberapa pemuda desa yang dipercaya untuk membantu menjaga desa, meski tidak semua kemampuan Karyo bisa mereka ikuti. Malam itu, desa diselimuti kabut tebal. Karyo berdiri di tepi bukit, menatap hutan utara yang gelap. Ia merasakan energi yang tak biasa, lebih pekat, lebih kuat, dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Ini bukan hanya ancaman manusia, ada aura gelap yang mengitari kelompok orang asing yang sebelumnya menyerang desa. Mereka datang dengan tujuan jelas, menaklukkan desa, merusak alam, dan menangkap burung elang bermata satu. Karyo menutup mata, menarik napas dalam, dan memusatkan energi yang ia rasakan dari bumi, sungai, pohon, dan bahkan hewan di sekitarnya. Burung elang bermata satu muncul di langit malam, terbang rendah, seolah menuntunnya. Matanya yang satu bersinar terang, memberi Karyo dorongan dan kepercayaan diri. Ini ujianmu, Karyo. Gunakan semua yang telah kau pelajari. Desa menunggumu. Dengan sigap, Karyo mengumpulkan pemuda desa dan penduduk yang dapat dipercaya. Ia membagi mereka menjadi beberapa kelompok, satu untuk mengamankan anak-anak dan perempuan di balai desa, satu untuk menjaga ternak, dan satu untuk mengatur jebakan alami di jalur masuk hutan. Semua dilakukan dengan strategi yang matang. Ketika kelompok orang asing mulai mendekat, Karyo berdiri di bukit, menatap mereka. Ia merasakan niat mereka, tidak hanya ingin menyerang, tapi juga membawa energi gelap yang bisa merusak alam. Ia menelan napas, menenangkan diri, dan memusatkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Pertempuran malam itu bukan sekadar fisik. Karyo menggunakan kemampuan membaca energi untuk memprediksi gerakan musuh, menyesuaikan jebakan alami, dan mengarahkan penduduk desa dengan ketepatan luar biasa. Ia bahkan bisa memanfaatkan suara hutan, gemerisik daun, aliran sungai, dan langkah hewan untuk mengalihkan perhatian musuh. Pada puncak konflik, salah satu pemimpin kelompok orang asing muncul di hadapan Karyo. Aura gelap yang mengelilinginya terasa berat dan menakutkan. Karyo menatapnya, menenangkan diri, dan memusatkan energi alam. Dengan satu gerakan, ia menyalurkan energi dari tanah, pohon, dan sungai, menciptakan gelombang kekuatan yang menahan aura gelap musuh. Musuh mencoba menyerang, namun Karyo menggunakan kemampuan membaca niat dan energi untuk menangkis setiap langkah. Ia menggerakkan tubuhnya dengan lincah, menuntun penduduk desa untuk melakukan koordinasi yang sempurna. Burung elang bermata satu melintas di langit, memberikan sinyal dan energi tambahan. Cahaya dari mata elang itu menembus kegelapan, seolah menandai jalur aman dan titik strategis. Pertempuran berlangsung berjam-jam. Karyo dan kelompoknya berhasil menahan gelombang serangan musuh, melindungi desa, ternak, dan alam sekitar. Penduduk desa yang sebelumnya ragu kini ikut bergerak, mengikuti arahan Karyo, dan merasa bagian dari kemenangan. Saat musuh mulai kehilangan kekuatan, Karyo memusatkan seluruh energi batin dan alam. Ia merasakan hubungan yang kuat dengan hutan, sungai, pohon, dan hewan. Dengan fokus penuh, ia mengirimkan gelombang energi yang menenangkan, mengusir aura gelap, dan memaksa musuh untuk mundur. Kelompok orang asing akhirnya lari, tersandung jebakan alami, dan meninggalkan desa. Setelah pertempuran berakhir, desa hening. Tidak ada warga yang terluka serius, ternak tetap selamat, dan alam tetap utuh. Karyo duduk di tepi sungai, menatap cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Burung elang bermata satu muncul di langit malam, menatap Karyo dengan mata yang bersinar hangat. Pesan yang tersampaikan jelas, kau telah lulus ujian terakhir.
Desa aman berkat keberanian dan kebijaksanaanmu. Penduduk desa mulai menghampiri Karyo. Mereka kagum dan bersyukur, menyadari bahwa kemampuan, keberanian, dan kepemimpinan Karyo telah menyelamatkan mereka. Anak-anak desa memandangnya dengan mata berbinar, pemuda desa menepuk pundaknya dengan hormat, dan tetua desa tersenyum bangga. Namun Karyo tetap rendah hati. Ia tahu bahwa kemenangan ini bukan semata-mata karena kekuatan, tetapi karena kerjasama, kecerdikan, dan hubungan harmonis dengan alam. Ia menekankan pada penduduk desa bahwa mereka semua berperan penting dalam menjaga desa dan alam. Beberapa hari setelah konfrontasi, Karyo kembali ke hutan. Ia duduk di bawah pohon besar, menutup mata, dan merasakan energi alam yang kembali normal. Burung elang bermata satu mendarat di cabang pohon dekatnya. Karyo tersenyum, merasakan kehangatan dan dukungan dari makhluk itu. Dalam hatinya, Karyo menyadari bahwa perjalanan ini telah mengajarkannya banyak hal: keberanian, kepemimpinan, tanggung jawab, dan hubungan mendalam dengan alam. Ia juga memahami bahwa kemampuan yang dimilikinya adalah anugerah besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh desa. Setelah konfrontasi besar yang menguji seluruh kemampuan dan keberanian Karyo, desa perlahan kembali hidup dalam kedamaian yang hakiki. Namun bagi Karyo, kedamaian itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru sebagai pelindung desa dan penjaga alam. Pagi itu, desa diselimuti kabut tipis yang berkilau di terpa sinar matahari. Karyo berjalan perlahan melalui sawah, merasakan tanah basah di bawah kakinya. Ia tersenyum melihat padi yang mulai menguning, ternak yang kembali merumput dengan tenang, dan anak-anak desa yang bermain di tepi sungai. Semua ini adalah hasil dari kerja keras, keberanian, dan perlindungan yang telah ia lakukan. Burung elang bermata satu muncul di langit, terbang melintas dengan anggun, memancarkan cahaya keemasan dari matanya. Kali ini, aura yang dipancarkannya lebih hangat, lebih damai, seolah memberi selamat dan memberkati desa. Karyo menatap burung itu dengan mata bersinar, merasakan energi dan kedamaian yang datang bersamaan. Seiring hari berjalan, Karyo mengunjungi hutan, sungai, dan tepi bukit untuk memastikan alam sekitar tetap aman. Ia duduk di tepi sungai, menutup mata, dan merasakan aliran energi yang lembut. Ia bisa merasakan setiap pohon, sungai, hewan, dan tanah. Semua ini terasa harmonis. Karyo menyadari bahwa hubungannya dengan alam dan burung elang bermata satu telah membuatnya lebih bijaksana, kuat, dan peka. Penduduk desa pun mulai menaruh perhatian lebih pada alam. Mereka belajar dari Karyo untuk menjaga hutan, sungai, dan ternak. Anak-anak desa mengikuti Karyo dalam pelatihan kecil di hutan, belajar membaca jejak hewan, mendengar bisikan alam, dan memahami tanda-tanda cuaca. Desa menjadi lebih hidup, lebih harmonis, dan lebih erat hubungannya dengan alam sekitar. Suatu sore, Karyo melihat burung elang bermata satu mendarat di tepi sungai. Kali ini, elang itu tampak berbeda. Matanya bersinar lembut, namun menimbulkan aura hangat yang menembus seluruh tubuh Karyo. Secara tiba-tiba, Karyo merasakan keajaiban yang lebih besar, kemampuan untuk menyembuhkan luka, menenangkan ketakutan, dan menumbuhkan energi positif pada orang-orang di sekitarnya. Ia memutuskan untuk mencoba kemampuan itu. Ia berjalan ke desa dan melihat Pak Sumarno yang sedang merawat ayam yang terluka. Karyo menaruh tangan di atas ayam itu, memusatkan energi yang ia rasakan, dan perlahan ayam itu sembuh, bulunya kembali rapi, dan suara kokoknya terdengar lebih riang. Penduduk desa yang melihatnya terperangah. Karya itu tersenyum, menyadari bahwa kemampuan yang diberikan kepadanya bukan hanya untuk perlindungan, tapi juga untuk membawa kebaikan, menyebarkan keajaiban,
dan meningkatkan kualitas hidup desa. Setiap makhluk hidup, mulai dari manusia hingga hewan, dapat merasakan manfaat dari energi yang ia pancarkan. Hari-hari berikutnya, Karyo membantu penduduk desa dalam berbagai hal, memperbaiki rumah yang rusak, menanam tanaman obat, menenangkan ternak yang gelisah, bahkan membantu anak-anak belajar cara menghargai alam. Desa perlahan berubah menjadi tempat yang lebih makmur, aman, dan harmonis. Suatu malam, Karyo duduk di tepi bukit, menatap bintang. Burung elang bermata satu terbang melintas di langit malam, dan seakan memberi pesan terakhir, "Kau telah memenuhi tugasmu sebagai pelindung." Desa aman, alam terjaga, dan generasi berikutnya akan tumbuh dengan kebijaksanaan. Karyo tersenyum, menunduk, dan menutup mata sejenak. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua perjuangan, ketakutan, dan latihan keras kini membuahkan hasil. Desa aman, penduduk bahagia, dan alam tetap harmonis. Beberapa bulan kemudian, desa mulai berkembang lebih pesat. Ladang lebih subur, sungai tetap bersih, ternak lebih sehat, dan anak-anak belajar dengan giat. Karyo menjadi panutan, bukan hanya karena kemampuan luar biasanya, tapi juga karena kebijaksanaan, kepedulian, dan hati yang tulus. Burung elang bermata satu selalu hadir, terbang tinggi di langit desa, menjadi simbol perlindungan dan keajaiban yang telah hadir dalam kehidupan mereka. Pada suatu pagi yang cerah, Karyo berdiri di puncak bukit, menatap desa dari kejauhan. Angin lembut menyapu wajahnya, daun-daun bergoyang dengan harmonis, dan cahaya matahari memantul di sungai. Ia merasakan energi alam mengalir melalui tubuhnya, memberikan kekuatan dan kedamaian. "Kau telah mengubah desa ini, Karyo," bisik suara lembut, seolah datang dari hutan dan sungai sekaligus. Karyo menatap sekeliling, tersenyum, dan menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari kerjasama, keberanian, dan hubungan harmonis dengan alam serta burung elang bermata satu. Karyo menutup mata, menarik napas panjang, dan berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan terus menjaga desa ini, melindungi alam, dan menyebarkan kebaikan. Tidak ada yang akan merusak rumah kita selama aku ada di sini."